Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan ini ya. Oke, general energi kamu direpresentasikan sama third house. Rumah ketiga kata kuncinya komunikasi. Rumah ketiga itu adalah rumahnya Gemini ya. Nggak cuma berbicara tentang komunikasi, pemikiran, ide-ide, juga tentang kakak adik kamu gitu. Jadi ini mungkin berbicara tentang komunikasi, mungkin ada komunikasi yang signifikan gitu ya, nggak lama dari kamu nonton reading ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau mungkin komunikasi yang kamu tunggu, bisa jadi juga komunikasi dengan kakak adik kamu, anggota keluarga terdekat kamu, atau ini bisa sebuah pesan gitu kalau kamu punya ide-ide kreatif, kamu punya inspirasi gitu, kamu bisa mengkomunikasikan itu gitu. Mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh berpikir kamu nggak punya ide karena kamu sering ngekip itu untuk diri kamu sendiri gitu, atau orang-orang nggak nyangka ternyata kamu punya ide-ide brilian karena kamu nggak pernah komunikasikan, atau nggak usah komunikasikan misalnya kepada rekan kerja atau apalah gitu. Kayak kamu kalau punya misalnya kamu punya keinginan, inspirasi untuk membuat suatu karya aja, sesimpel misalnya kamu punya ide untuk memulai sebuah vlog, memulai sebuah channel untuk mengekspresikan apapun itu yang mau kamu ekspresikan, ya lakukan gitu. Ini sebuah pesan terutama jika kamu selama ini sudah memikirkan tentang hal itu ya. Ini yang jadi tema besar kamu berhubungan dengan komunikasi dan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kamu, juga tentang pemikiran-pemikiran, ide, inspirasi, dan sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas ya. Lalu energi oracle kamu yang pertama adalah Angel of Love. Ini bisa mengindikasikan tentang potensi hubungan romantis atau tentang pelajaran unconditional love tentang diri kamu, tentang unconditional love buat orang-orang. Kayak bukan berarti kita membiarkan orang lain untuk apa ya, semena-mena sama kita, jahat sama kita terus kita biarkan terus menerus mereka seperti itu, bukan, tapi kita punya apa ya, compassion gitu, compassion untuk diri kita, untuk orang lain gitu. Kita bisa mengerti tapi kita juga bisa tahu batasnya, kita bisa mentoleransi ketika orang-orang tertentu di hidup kita itu kayak melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kita, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya si Angel of Love ini diikutin sama tarotnya itu adalah Hangman. Hangman itu berbicara tentang pertama pengorbanan, fleksibilitas, adaptif, atau kayak momen pencerahan gitu. Kepalanya bersinar itu merepresentasikan kayak dapat inspirasi, dapat hidayah. Itu tadi yang aku bilang ya. Kalau tiba-tiba kamu dapat ide, tiba-tiba kamu dapat inspirasi, terus kamu kayak itu kayak perlu diikutin dengan inspiring action gitu loh. Aku selalu bilang ya, kalau kamu ada ide gitu, catat. Kalau catat terus udah kamu catat gitu, terus kamu mau melakukan gitu, mulai aja dari langkah kecil karena kamu nggak pernah tahu kemana suatu hal itu akan membawa kamu suatu saat nanti ya. Aku selalu kasih contoh gitu, mungkin di reading kamu pernah, di reading lain ya, aku bilang kayak kamu tiba-tiba pengen belajar masak, terus dari belajar masak kamu bikin channel, terus dari channel itu kamu ketemu orang-orang hebat lain, kita nggak pernah tahu, terus itu bisa jadi bisnis baru, kayak pintu rezeki baru buat kamu, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mulai gitu. Ini berlaku untuk banyak aspek ya, banyak hal di hidup kita gitu. Itu yang dimaksud dengan inspiring action. Dan ini sebuah reminder ya. Atau bisa juga berbicara tentang fleksibilitas, gimana keterhubungan kita dengan anggota keluarga yang lainnya, karena tadi aku bilang di awal ini ada tema tentang kakak adik atau orang-orang terdekat di sekitar kita yang temuin sehari-hari. Lalu kartu Hangman diikutin dengan home, dengan house, sorry, house itu bisa merepresentasikan rumah, fondasi keluarga gitu. Jadi ada sesuatu pesannya tentang keluarga kamu, komunikasi dengan keluarga kamu, mungkin kayak belajar apa ya, belajar mindful dengan komunikasi, mungkin kadang-kadang kita perlu belajar fleksibel, belajar ngalah, tapi juga tahu boundary ya. Ketika sesuatu hal itu, ingat, kadang anggota keluarga kita itu kayak punya kunci untuk jadi orang yang paling potensial untuk menyakiti kita. Karena memang begitu, ketika kita ngasih hati kita buat seseorang, orang tersebut adalah orang yang paling berpotensi untuk menyakiti kita. Ya, jadi tahu batasnya gitu untuk fleksibel, tapi tahu juga boundary untuk nggak mengorbankan diri kamu terlalu dalam ya. Yang berikutnya, energi oracle kamu tuh cakra ketujuh ya. Tadi ini ada sesuatu tentang inspirasi dan momen hidayah, pencerahan. Kayak kamu tuh lagi channeling suatu informasi dari alam semesta gitu. Kayak atau semesta sedang berusaha berkomunikasi sama kamu, karena cakra ketujuh itu adalah di puncak kepala kita. Itu kayak antenanya kita yang kita nggak bisa lihat nih. Kebanyakan orang nggak tahu itu
kayak cakra yang ada di puncak kepala kita itu kayak antena yang nangkep banyak informasi di udara ini yang kita nggak bisa lihat pakai mata kita, tapi suatu part dalam diri kita itu bisa nangkep informasi itu. Nah, kamu tuh lagi seperti itu. Dan di bawahnya tuh diikuti dengan King of Pentacles. Itu bisa membawa, menurut aku ya, aku mengartikannya seperti itu. Kamu nggak pernah tahu itu bisa membawa stabilitas buat kamu, pintu rezeki yang baru buat kamu kalau kamu nggak perseptif gitu dengan inspirasi atau ide-ide yang muncul di kepala kamu atau cara semesta berkomunikasi sama kamu ya, karena di sini aku melihat potensi keberlimpahan yang luar biasa. Tapi aku bisa paham sih karena di sini aku melihat satu-satunya yang menghalangi kamu untuk bergerak atau melakukan sesuatu yang disebut dengan inspiring action adalah kayak attachment kamu pada sesuatu yang familiar atau zona nyaman kamu, atau kayak ada rasa keseganan untuk mencoba sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, keluar dari zona nyaman. Karena apa? Gini, Page of Wands itu adalah energi petualangan gitu, berada di sebuah tempat yang baru. Tapi dengan kombinasi energi oracle yang di atasnya itu adalah attachment, aku melihat kombinasi ini sebagai kayak keseganan atau keengganan keluar dari zona nyaman sih. Kayak nggak siap untuk merasakan ketidaknyamanan untuk progres evolusi jiwa kita gitu. Jadi ini sebuah reminder buat kamu ketika kamu melihat sebuah potensi, tapi di satu sisi nih ya, sebagian dari kamu kayak ada momen pengen bergerak tapi terus mikir bisa nggak ya, mampu nggak ya, nanti ketemu tantangan apa ya, hal-hal semacam itu. Ini aja contoh kayak gitu ya. Nah, soalnya Page of Wands itu adalah energi petualangan, energi orang yang excited, berada di chapter baru suatu perjalanan gitu, mendapatkan inspirasi, lalu dia excited untuk melangkah apapun itu ya definisi sesuatu yang bikin kamu excited atau petualangan baru hidup kamu. Cuman di bawahnya itu adalah kartu whip itu adalah ketidaknyamanan yang kadang perlu kita lewatin gitu. Kadang hal-hal yang bikin kita excited bukan berarti harus selalu mulus ya. Jalan menuju mimpi kita itu kan sesuatu yang menyalakan api di dalam diri kita. Tapi jalan itu nggak selalu mulus. Nah, ini sebuah pesannya buat kamu. Seberapa kamu mau keluar dari zona nyaman, mau memasuki zona yang unknown, unfamiliar buat kamu, tapi di situ kamu bisa menemukan petualangan baru, sesuatu yang bahkan mungkin suatu warna yang kamu belum pernah temuin sebelumnya ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.